Halo semuanya, selamat siang teman-teman, selamat siang Bu Eni Nurnilawati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mario Akbar Fauzan dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 23963887. Untuk asal daerahnya saya dari Sleman, Yogyakarta, dan untuk umur saya masih 19 tahun. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan yang dipimpin oleh Bu Eni Nurnilawati SEMM. Kebetulan di sini saya sudah pernah menjadi pemimpin organisasi, terutama di bidang media. Sebutkan organisasi yang Anda pimpin. Organisasi yang saya pimpin bergerak di sosial kemasyarakatan, soalnya berurusan dengan kepemudaan, terutama yang saya pimpin di bidang divisi media. Jadi nama organisasi ini adalah OPSET atau bisa kepanjangannya adalah Organisasi Pemuda Pemudi Sedan. Itu beralamatkan di Jalan Palagan, tepatnya di Dusun Sedan. Sebutkan visi, misi, dan strategi Anda untuk organisasi. Terutama di bidang media ya, untuk visinya tuh saya menjadi wadah kreativitas dan inovasi pemuda dalam bidang media. Terus meningkatkan kesadaran partisipasi pemuda dalam membangun bangsa melalui media. Yang ketiga, membangun komunitas media yang profesional dan berintegritas. Untuk misi sendiri, saya punya 3 misi juga. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan pemuda dalam bidang jurnalistik, fotografi, videografi, dan desain grafis. Yang kedua, meningkatkan kualitas konten media yang edukatif, inspiratif, dan berdampak sosial. Yang ketiga, ada membangun jaringan kerjasama dengan media nasional. Kemudian ada beberapa strategi yang saya gunakan untuk mengembangkan saya dan organisasi saya. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas. Itu jadi kita setiap beberapa bulan sekali itu melakukan pelatihan ataupun workshop tentang ilmu multimediaan. Yang kedua ada produksi konten. Jadi kita membuat konten yang berkualitas. Kadang kita juga berkolaborasi antar divisi di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada jaringan dan kerjasama. Jadi kita membangun jaringan dan media nasional dan kolaborasi dengan organisasi pemuda lain. Seperti contohnya waktu itu ada Nobar Timnas dari pemuda juga mengundang perangkat desa, dan juga kebetulan di desa kami itu ada jurnalis. Jadi kegiatan kami itu sering diliput. Tuh. Bagaimana Anda memulai proses memimpin? Kalau untuk jelasin proses memimpin itu sebenarnya dari ketidaksengajaan ya. Dari saya dulu bergabung di OPSET itu udah lama tapi nggak aktif, dan saya juga sering bermain kamera. Kemudian ada satu kakak tingkat lah ibaratnya, itu juga memegang divisi media. Kemudian mungkin tertarik dengan saya karena saya juga berkecimpung di kamera dan sosial media. Kemudian terjadi regenerasi dan kemudian saya diamanai untuk menghandle untuk divisi media di organisasi OPSET tersebut. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota agar mencapai visi misi Anda? Jadi untuk visi misi kan tadi sudah. Jadi saya ini memiliki beberapa anggota dan memiliki job desk masing-masing. Ada yang seperti live report, ada yang desain grafis, ada yang PR. Jadi kayak semisal seperti kehumasan lah. Jadi setiap event ataupun apa, saya selalu melakukan briefing untuk mengingatkan kembali job desk mereka dan target yang harus mereka capai itu seperti apa dan bagaimana caranya. Itu selalu ada briefing lah. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang, baik internal maupun eksternal? Untuk menghadapi masalah internal maupun eksternal, yang pertama mungkin dari internal dulu. Mungkin dari kepengurusan pemuda itu tidak jauh dari yang namanya debat. Apalagi debat di antara dalam satu divisi itu paling sering banget. Karena di setiap event itu kita punya kayak rasa iri. Kayak, oh kamu kerjanya cuma kayak gini, kok aku kayak gini. Jadi gimana saya sebagai pemimpin itu untuk mengatasi masalah tersebut? Biasanya kita kumpulkan satu divisi itu, terus kita ngobrol bareng gimana enaknya kita solusiin. Soalnya di dalam event tersebut kita juga nggak terpaku dalam satu job desk, jadi kita bisa rolling atau istilahnya gantian lah. Kadang saya juga terjun
ke lapangan secara langsung. Terus untuk masalah eksternal, kita juga pernah ada masalah waktu event 17-an. Itu tepatnya ada pentas seni, di mana ada FKPM atau keamanan dusun itu ingin menampilkan sesuatu. Namun di hari H, beliau, rekan-rekan dari keamanan ini belum mengumpulkan sound atau audio gitu. Jadi ada miskom komunikasi. Jadi kita juga bertemu dengan pihak FKPM, kita berunding bagaimana baiknya. Akhirnya beliau mau diambilkan audio dari YouTube karena itu sangat mendadak. Gitu. Gaya kepemimpinan apa yang Anda pakai dan jelaskan kenapa Anda memakai gaya kepemimpinan tersebut? Untuk gaya kepemimpinan menurut saya sendiri, saya menggunakan gaya kepemimpinan demokrasi. Karena dari yang sudah-sudah di setiap saya terutama mengambil keputusan ataupun teman-teman sedang mengalami masalah, kita selalu berunding, berkumpul untuk menciptakan musyawarah. Bagaimana baiknya, solusinya bagaimana. Jadi menurut saya pribadi, untuk gaya kepemimpinan saya itu adalah demokratis. Bagaimana cara Anda mengambil keputusan dalam menjalankan organisasi tersebut? Nah, itu tadi, itu yang udah-udah ya. Jadi saya selalu melakukan briefing ataupun rapat kecil lah di dalam satu divisi itu. Jadi selalu mengingatkan, selalu membrief lah bagaimana anggota tersebut menjalankan tugasnya ataupun dalam melakukan apa yang sudah kita rencanakan begitu. Apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan Anda sehari-hari? Yang saya alami setelah saya mempelajari mata kuliah kepemimpinan untuk diri saya sendiri, terutama menjadikan diri saya yang lebih baik, terutama dalam pengambilan keputusan, terus memahami seseorang, memahami pendapat seseorang, terus bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana kita harus bertindak selanjutnya gitu gimana. Jadi semua itu terukur menjadi seperti sudah dijelaskan lah, ibaratnya kita tuh diberi pedoman bagaimana jika kita mengalami kondisi seperti itu dan apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.